Gelier, 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 hasil asah yang menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan PJM Kayu. Semoga teman-temanku dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, untuk jumpa kali ini PJM akan berbagi lagi pengalaman khusus buat pemula, yaitu cara ngasah gergaji manual dengan menggunakan kikir dan hasilnya bagus. Dari jarak gigi yang rata, panjang gigi yang rata, hasilnya itu sangat lurus dari ujung ke ujung. Nah, lihat seperti ini, kelihatan lurus. Seperti apakah caranya? Simak terus videonya. Langkah pertama kita lihat dahulu untuk panjang mata gergajinya. Jika ada yang panjang, kita bisa lakukan asah supaya tumpul di bagian gigi gergaji yang paling panjang. Media asahnya itu harus yang lurus, jangan yang cembung atau yang jegong, harus yang lurus media untuk asah tumpulnya. Setelah itu lalu kita kikir di bagian yang tumpul, berarti yang tumpul itu yang panjang, dengan menggunakan kikir yang 4 in. Cara ngasahnya yaitu selang-seling, selang satu, nah seperti ini, sampai selanjutnya nyampe ke ujung. Cara asahnya yaitu dari pertama itu dari kemiringan sebelahnya. Nah, lihat seperti ini, dari kemiringan sebelah kiri atau sebelah kanan dari tampak kita sama-sama mandang. Dan cara asahnya itu harus kita hitung supaya hasil panjang giginya itu tetap sama rata. Nah, 1, 2, 3. Dan selanjutnya harus dihitung jika sudah rata supaya hasilnya itu tetap sama, tapi cara nekannya harus dengan benar perasaan, dengan perasaan supaya hasilnya itu tetap rata. Dari ujung itu seperti ini, habiskan dulu. Nah, sebagai contoh kita balik lagi. Tinggal bagian yang kiri. Tetap sama, harus dihitung 3 kali gosokan atau 4 kali, harus benar-benar rata. Dengan kemiringannya ini yang biasa kita pakai di sini itu kemiringannya kurang lebih 40 derajat. Jika lebih dari 50 derajat kemiringannya itu nantinya cepat tumpul, walaupun gigi gergajinya bagus atau gergajinya bagus. Setelah itu kita balik untuk di bagian sebelahnya, sama persis seperti tadi, kita arahkan dulu sebelah sampai habis ke ujung. Setelah habis ke ujung kita balik lagi. Nah, lihat seperti ini caranya, tetap dihitung. Biasa kita di sini menghitungnya 3 kali gosokan. Caranya tetap sama, kita ambil sebelah dulu, selang satu gigi gergaji, habiskan nyampe ke ujung. Setelah habis sampai ke ujung, kita balik lagi, dan di sini hanya sebagai contoh saja. Caranya seperti ini. Nanti setelah selesai mengasahnya akan kita tes untuk motong kemiringan benar atau tidak. Nah, setelah selesai semua, coba kita lihat seperti apakah hasilnya, rata atau tidak. Coba kita lihat bersama-sama. Coba diperhatikan. Nah, sudah kelihatan kemiringannya itu sama rata, dibalik juga sama rata seperti ini. Kelihatan kemiringannya itu tetap sama rata.
Lebar gigi gergaji ini kurang lebih 3 mili dan panjangnya kurang lebih 5 mili. Menurut pribadi saya, gigi gergaji terlalu gede atau panjang itu kurang bagus, dipakainya itu kurang enak. Jika kita memotong untuk bagian yang tertentu, yaitu seperti motong yang kecil atau yang halus, atau untuk motong kemiringan, itu menimbulkan tidak nyaman untuk digunakannya. Nah, lihat seperti ini, kita tetap asah sampai ke ujung pangkal gagang supaya gergaji itu tidak melengkung. Dari ujung ke ujung itu harus tetap lurus. Coba kita perhatikan. Untuk teman-teman yang sering melihat saya kerja selalu menggunakan gergaji, yaitu gergajinya seperti ini, cara ngasahnya seperti ini. Pasti teman-teman sering melihatnya di video kita. Nah, kelihatan ujung mata gergajinya itu sangat lurus sekali. Kalau lurus, yaitu lurus dan bukanya bagus, dipakainya itu enak. Gergaji itu seperti narik-narik sendiri, tidak harus mengeluarkan tenaga yang gede. Nah, gergaji itu harus kita rajin sering gosok untuk membuang karat, lem, dan sebagainya, supaya gergaji itu kelihatan rapih terus, kelihatan seperti baru. Makanya kalau PJM itu gergajinya itu selalu mengkilap, bukan dicuci, hanya begini pakai amplas. Dipakainya juga enak, gelier. Pakai gergaji itu kalau yang bagus kayak tidak pakai tenaga gitu loh, kayak narik-narik sendiri gergajinya. Gitu doang. Coba kita tes dahulu untuk motong lurus. Kita beri ukuran yang pendek. Jika nanti hasilnya patah, berarti gigi gergaji itu kurang bagus. Bisa mata gergajinya itu terlalu buka atau panjang sebagian. Coba kita perhatikan bersama-sama, apakah ini hasilnya nanti sesuai harapan kita, dipakainya itu tidak belok, atau hasil potongannya patah atau tidak. Jika patah, mata gergajinya terlalu buka atau panjang sebagian. Nah, hasilnya seperti ini, tidak patah, dan lihat hasil galisannya tetap sama rata, tidak berbelok-belok. Cara ngetesnya tetap sama, mau pakai kayu yang keras atau kayu yang empuk. Yang bikin bedanya itu kalau kayu keras berarti agak lama, kalau pakai kayu yang empuk pasti cepat potong atau cepat putus. Setelah ini akan kita tes untuk motong kemiringan 45 derajat. Apakah hasil asah ini bagus atau tidak untuk dimotong kemiringan 45 derajat secara langsung, tidak dibolak-balik. Kita lihat nanti bersama-sama. Nah, ini teman, saya sudah garis untuk kemiringan 45 derajat, dan ini untuk bahan loster atau lubang angin yang di bagian sudutnya motong kemiringan 45 derajat. Coba kita saksikan bersama-sama apakah hasil asah ini benar atau tidak. Coba kita perhatikan bersama-sama. Nah, ini sudah kelihatan
Di bagian garis tetap sama rata, tidak berbelok-belok, dan dibalik juga di bagian sebelahnya tetap sama rata. Coba kita tes pakai siku, kelihatan tidak melenceng. Coba kita tes sekali lagi untuk di bagian garis luar. Kita lihat kalau yang tadi untuk di garis bagian untuk dalamnya. Nah, yang ini untuk bagian luarnya. Perhatikan ujung mata gergaji dan garisnya. Apakah ini melenceng atau tidak. Nah, ini sudah kelihatan garisnya itu tetap sama rata, tidak berbelok-belok. Kita balik sebelahnya juga kelihatan garisnya sama rata. Ini sangat hasil asah, sangat yang menakjubkan. Coba kita lihat, perhatikan di bagian sebelahnya kelihatan ini bekas gesekan gergaji. Bukan gergaji mesin, ini gesekan gergaji manual. Kelihatan garis-garisnya. Nah, seperti itu cara mengasah gergaji supaya hasilnya tetap bagus. Nah, kelihatan banget bekas gesekannya. Ini tidak diragukan lagi hasilnya. Jos gandos. Setelah hasil pemotongan kita gabungkan seperti ini, hasilnya sudah kelihatan sangat bagus, sangat rapat. Dan untuk jumpa kali ini sekian dulu apa yang kita sampaikan, kecil ataupun besar, semoga bisa bermanfaat. Dan semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.